Selamat pagi para saudaraku seiman dalam Kristus. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 24 ayat 13 sampai 35. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di dalam Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan pada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab-kitab Nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanan. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Selamat pagi para sahabatku, saudaraku seiman dalam Kristus. Salam sukacita untuk kita. Pada kesempatan pagi hari ini, kita akan merenungkan bersama bagaimana
tentang dua murid Yesus yang melakukan perjalanan ke Emmaus. Sahabatku, saudaraku seiman dalam Kristus, sesuatu yang sangat ironis di zaman sekarang ini, di mana orang-orang itu mudah sekali percaya kepada berita hoaks dan dengan cepat menyebarkannya tanpa suatu pertimbangan. Namun di sisi lain, banyak orang atau mungkin kita sendiri lamban untuk percaya kepada firman Tuhan. Perikop hari ini yang kita dengar bersama terjadi setelah Tuhan Yesus bangkit. Kedua murid tidak dengan mudah percaya kepada berita tersebut. Bahkan mereka masih tidak percaya setelah ditunjukkan beberapa contoh kebangkitan Yesus. Contoh-contoh tersebut tampak secara terang-terangan ketika mereka berjalan bersama-sama dengan Yesus, bercakap-cakap dengannya, dan mendengar kabar kebangkitannya. Bahkan kebenaran tentang kabar itu telah terkonfirmasi melalui tidak adanya tubuh Yesus di dalam kubur. Dan mereka diajar oleh Yesus sendiri tentang Mesias yang harus menderita dan bangkit. Para sahabatku, saudaraku seiman dalam Kristus, dan para pendengar dimanapun Anda berada, Yesus turun tangan pada saat yang tepat. Yesus membawa bagian yang penting yang hilang. Yesus membawa sabda Allah. Pasangan ini sangat diberkati karena mereka mengalami suatu proses pembelajaran tentang Alkitab yang pertama, dan Yesus sendirilah yang membimbing mereka. Namun Yesus menjelaskan bahwa mereka sebenarnya tahu kitab suci, tetapi mereka kurang iman. Ketika kita membaca Alkitab tanpa iman, buku ini tidak lebih dari sebuah buku bacaan biasa, seperti novel ataupun majalah yang lainnya, yang mungkin terasa indah atau teks kuno yang penuh dengan misteri. Hanya dengan iman kita bisa bertemu dengan Tuhan yang menceritakan kisahnya di dalam kitab suci ini. Tidak heran Yesus berkata kepada mereka bahwa kitab suci adalah tentang Dia, karena Yesus adalah Allah yang sama, yang hadir dalam penciptaan, yang memimpin Bani Ibrani dalam perjalanan mereka, yang mengutus para nabi untuk membimbing orang Israel di tanah terjanji. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda, dan para pendengar dimanapun Anda berada, melalui bacaan Injil hari ini, yang menjadi pertanyaan kita bersama adalah, mengapa murid-murid Tuhan Yesus tidak mempercayai kebangkitannya? Yang dapat kita pahami adalah yang pertama, karena mereka lamban merespon. Percayalah bahwa Tuhan mampu mengulurkan tangannya untuk menolong kita. Yang kedua, pikiran mereka tertutup karena terlalu fokus pada kesedihan. Untuk itu, marilah meminta bimbingan Roh Kudus untuk memperlihatkan mata rohani kita. Yang ketiga adalah mereka meninggalkan persekutuan dengan murid-murid yang lain. Nah, perjalanan ke Emmaus memberi pengertian yang lebih dalam tentang tujuan misa kudus yang kita rayakan. Dalam misa, kita selalu memulai dengan membaca kitab suci, karena kita diundang untuk melihat kisah-kisah di dalamnya, dalam kisah-kisah terbesar Tuhan. Ketika kita menemukan makna hidup kita di dalam Allah, itulah saatnya kita menemukan Yesus sungguh hidup dalam liturgi Ekaristi. Untuk itu, marilah kita peka dengan suara Roh Kudus. Kiranya kebangkitan Kristus menimbulkan semangat, pengharapan bagi kita, dan itu semua perlu kita kabarkan kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus, orang-orang yang terdekat dengan kita. Demikianlah permohonan kita hari ini, dan marilah kita akhiri dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih,
biarlah sukacita kebangkitan mengangkat kami dari kesendirian, dari kelemahan, keputusasaan, kepada kekuatan, kebaikan, dan sukacita karena bersamamu. Doa ini kami serahkan kepadamu Tuhan, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.